Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ada sukacita amin. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan bersama-sama. Kita tahu bahwa di Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang menuntun setiap kita, yang menyertai setiap kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, sekalipun kita lagi ngadepin bahaya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, amin. Haleluya, mari kita satukan hati kita. Makasih Tuhan Yesus. Ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Saya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Yes, terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Bersama-sama angkat tangan kita dan katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sebesar masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, kasih-Mu cukup bagi hidup setiap kami Tuhan. Ajar untuk kami tetap percaya bahwa kami gak jalan sendirian sekalipun kami dalam lembah kekelaman. Kami tahu mungkin orang-orang di sekitar kami mungkin bisa aja meninggalkan kami. Tapi kami percaya bahwa seberat apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu beserta dengan kami dan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melaluinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kaulah gembalaku yang baik yang selalu menuntun setiap kami Tuhan. Biar kami boleh tetap mengasihi Tuhan, biar kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami percaya ketika pujian dinaikkan, ada kelepasan terjadi, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Saudara, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami. Yeay. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Yeay. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Boleh lambaikan tangan bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yeay. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat setiap kami, angkat tanganku di saat ku jatuh. Yeay. Kaulah sumberku aku, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Come on. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita percaya sebesar apapun masalah kita, Tuhan yang ada dalam kita jauh lebih besar dari masalah kita, amin. Haleluya, come on. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yeay! Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, dalam menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Panggil namanya siapa? Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, dalam menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut,
karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku, danlah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Yes Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami memilih untuk tetap setia. Karena pengharapan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan. Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Setia, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetap percaya Tuhan. hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih, kami memilih tetap setia. Amin. Untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku.
ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lagi katakan jemaat Tuhan, oh biar kau dapati setiap kami, biar kau dapati setiap kami, ku hamba-Mu yang setia. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, biar setiap kami tetap setia, apapun yang terjadi Tuhan, karena Kau selalu ada bagi setiap kami, tak pernah tinggalkan Tuhan. Mari sembah angkat suaramu. Terima kasih Tuhan, betapa ku bersyukur, Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap Tuhan. Haleluya Tuhan, biarlah lagu ini boleh menjadi ikrab bahwa setiap kami Tuhan, sampai kami menutup mata Tuhan, Kau dapati kami menjadi hamba yang taat dan setia. Dan Kau berkata kepada setiap kami, masuklah dalam kebahagiaan.
Kau hambaku yang taat dan setia. Hamba yang benar, hamba yang setia. Hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami kesulitan. Mungkin saat ini kami mungkin menghadapi masa yang paling gelap dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin saat ini seolah-olah Tuhan tidak berkata-kata dalam hidup kami. Tapi biarlah iman kami tetap berkata bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum. Berkati tim praise and worship dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas boleh ada di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi jemaat Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami boleh sama-sama dikuatkan. Kami boleh sama-sama dipulihkan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya tidak di tempat, saya ke Jakarta, ya nemenin Rafa untuk tes sidik jari gitu ya, mumpung gratis, nggak bayar. Dan ada momen sidik jari saya juga dibaca. Salah satu kekuatan tapi jadi kelemahan saya juga adalah kalau ada orang konseling sama saya, kemampuan saya adalah bisa ngorek sedalam-dalamnya pergumulan orang. Tapi kelemahannya bisa ke bawah alam bawah sadar saya. Dia bilang gitu. Jadi kalau orang konseling sama saya, apalagi konselingnya cukup lama, nanti bisa ke bawah pusing, di bawah pikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara dia kasih tahu, kalau pusingnya di kanan dan kiri atau depan itu banyak yang dipikirkan. Oh saya dong, saya bilang. Kalau pusingnya di atas, kepalanya pusing banget di atas, itu terlalu banyak aktivitas Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kalau pusingnya di bagian kepala belakang, pernah pusing di bagian kepala belakang, itu artinya terlalu banyak ngomong. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah dikuatkan di tengah-tengah kesendirian. Saudara pernah mengalami kesendirian? Anak-anak Gensi, aku putus, aku kesendirian, aku kesepian. Saudara pernah mengalami kesendirian? Ternyata momen kesendirian itu bagus loh. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mohon bantuannya ya, saya kelupaan bawa pointer. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, ada yang namanya Isabel di sini? Segala yang dilakukan Elia dalam perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, Nabi Baal dan Nabi Asyera, 450 orang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Kalau dapat ancaman kayak gitu gimana? Halo? Nabi Elia katakan ayat yang ketiga, maka happy-lah dia, maka bersorak-sorailah dia, maka apa saudara? Takutlah ia. Saudara pernah ngalamin takut? Saudara pernah ngalamin takut dan gentar? Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri, sama-sama katakan sendiri, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian apa? Tidur meneng. Berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, sama-sama katakan kedua kalinya.
dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni ke gunung Horeb. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca, 2, 3. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah sebelumnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Nabi Elia telah mengalami kemenangan yang besar, bagaimana penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidupnya. Ketika Nabi Elia mengalahkan 450 orang Nabi Baal dan Nabi Asyera. Namun demikian Nabi Elia juga mengalami masa-masa sulit dan mencekam dalam hidupnya. Karena Isabel, jangan ada yang dikasih nama Isabel ya anaknya ya. Aduh, sebel banget deh. Istri dari Raja Ahab berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita merasa sendirian, lelah dan putus asa. Bahkan seorang nabi besar seperti Elia pun mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara. Elia merasakan ketakutan, tertekan dan ingin menyerah. Namun Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Tuhan datang menguatkan dan memulihkannya. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita melewati hal-hal yang tidak mudah dalam hidup kita. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menguatkan kita di tengah-tengah kesendirian dan kelelahan hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti pergumulan kita. Yang ngerti katakan amin. Amin Bapak Ibu, sekalipun mungkin suamimu gak ngerti tangisanmu, gitu aja nangis. Mungkin istrimu gak ngerti pergumulanmu, mungkin orang tuamu gak ngerti pergumulan anaknya, tapi Tuhan mengerti pergumulan kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi dikatakan, maka takutlah ia lalu bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujaknya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu dikatakan apa? Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Saya mau katakan ini adalah the dark night of the soul. Saudara pernah dengar kalimat ini? Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masa-masa kegelapan rohani, keputusasaan dan perasaan jauh dari Tuhan. Seringkali orang-orang ini mengalami yang namanya di fase butuh penghiburan, kekuatan. Ditandai oleh hilangnya kekuatan dalam hidupnya. Tapi fase ini merupakan tahapan pemurnian rohani bagi seseorang saudara. Untuk apa? Mengalami pertumbuhan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Elia lari ke padang gurun karena takut ancaman. Ia merasa sangat lelah, bahkan ingin mati. Dikatakan cukuplah Tuhan, aku ingin mati, cabutlah nyawaku. Ini menunjukkan bahwa orang percaya pun bisa mengalami kelelahan, baik secara emosional dan spiritual. Bahkan seorang level iman seperti Elia pun mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan saudara berkata, wah aku kuat, aku hebat, aku gak akan pernah lemah. Saya tulis begini Bapak Ibu Saudara. Next, kesendirian kita bukan berarti tanpa kehadiran Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sendirian namun tidak kesepian. Amin. Lemah namun bukan tak berdaya. Alone but not lonely. Weak but not helpless. Lemah bukan berarti kita sama sekali tidak tertolong. Masih ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Padang gurun bicara tentang apa saudara? Ujian, pergumulan, kesendirian, perjalanan rohani, kehilangan. Maka saya katakan begini Bapak Ibu Saudara, saya gak tahu dikutip gak ya. When God is silent, it doesn't mean that He is not present in our lives. Ketika Tuhan tidak berkata-kata apa-apa dalam hidupmu. Mungkin seolah-olah Dia tidak memunculkan suaranya dalam hidup kita. Itu bukan berarti Dia tidak hadir dalam hidup kita. Yang ketika katakan amin. Bahkan di tengah badai kehidupan kita pun ada Tuhan di dalam badai.
Ada kalanya kita harus mengalami perjalanan rohani seorang diri bersama dengan Tuhan. Namun ketahuilah Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan kepada kita Ibrani pasal 13 ayat 5b. Sama-sama kita baca 2, 3. Karena Allah telah berfirman, apa dikatakan? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan di saat kau merasa engkau sendirian, bahkan ketika kau merasa Tuhan kau tidak berkata apa-apa. Tapi janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kesendirian Bapak Ibu Saudara dan saya, itu bukan berarti ketiadaan Tuhan dalam hidup kita. Daud katakan apa? Kemana aku hendak pergi, menjauh dari rohmu. Aku pergi, bahkan aku ada di dalam kegelapan sekalipun. Engkau ada di sana. Kalau dikasih Tuhan, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab pernah mengalami yang namanya the dark night of the soul. Masa-masa kegelapan dalam rohaninya, masa yang begitu sulit dalam kehidupannya. Yang pertama saudara, nanti saudara boleh catat, Ayub. Betul nggak? Dia pernah mengalami namanya penderitaan, menderita tanpa alasan loh. Oke lah kalau gue ngaco gitu ya, main judo gitu ya. Terus gue gamparin istri gue gitu ya, gue hidup gak benar, terus gue bangkrut jadinya. Oke, itu ada alasan. Saleh hidup benar, menderita tanpa alasan yang jelas. Bahkan Ayub katakan apa? Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayub kehilangan semua hartanya, anak-anaknya, kesehatannya. Dia merasa ditinggalkan Tuhan. Daud, dia pernah mengalami ketakutan dan pengkhianatan. Bahkan dikatakan Alkitab mencatat, Daud pernah pura-pura tidak waras. Saudara pernah pura-pura tidak waras? Pernah pura-pura tidak waras? Istrimu minta setoran nama engkau suami, halo suami. Kau pura-pura tidak waras di depan istrimu. Dia mengalami ketakutan. Kalau kita lihat ketika dia menghadapi Goliat, gagah berani, betul? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Tapi ada waktunya dia mengalami ketakutan. Daud dikejar-kejar oleh Saul, mengalami pengkhianatan dan sering merasa putus asa. Yeremia, nabi yang penuh kesedihan. Dikatakan nabi yang paling cengeng ini. Nabi yang meratap. Dikatakan ratapan 3 ayat 17, engkau menceraikan jiwaku dari kesejahteraan. Bahkan dikatakan apa? Aku lupa akan kebahagiaan. Bahagia tuh gimana ya, aku lupa loh. Wih, pernah kau ngalamin kayak gini? Bahkan ayat 18 nanti saudara baca, sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Tapi kalau saudara baca ayat yang ke-22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Yeremia menghadapi penolakan, penghinaan, penderitaan karena menyampaikan firman Tuhan. Musa, tokoh selanjutnya, memikul tanggung jawab dalam memimpin bangsa Israel. Orang Israel minta daging sama Tuhan, minta daging sama Musa. Lalu Musa bilang apa ayat yang selanjutnya saudara, bilangan 11, ayat 11, 15, tapi saya baca ayat 15. Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Saudara bayangin, saking apa capeknya. Ngatur bangsa yang tegar tengkuk, betul ya? Dan berulang kali memberontak sama Tuhan. Capek gak? Capek gak? Capek loh. Selevel Musa pun bilang apa? Tuhan bunuh aku aja deh. Bahkan tokoh yang paling sangat diagungkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pernah mengalami the dark night of the soul. Di dalam Markus 14, dia berkata kepada muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau apa? Seperti mau mati rasanya. Aku dikasih Tuhan. Saudara jangan berkata, oh aku hebat, aku kuat, aku sanggup. No. Ada momen di mana kita mungkin merasa kita gak sanggup. Ada momen di mana kita mengalami kelelahan. Bahkan di atas salib Tuhan berkata apa? Yesus berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami penderitaan batin yang mendalam menjelang penyalipannya. Merasa keterpisahan dari Bapa, saudara. Dan tokoh yang terkenal, siapa saudara? Bunda Teresa.
Dia pernah mengalami malam gelap bagi jiwa. The dark night of the soul. Ini merupakan aspek yang mendalam dari kehidupan spiritualnya. Surat-suratnya berbicara tentang rasa sakit spiritual yang mendalam dan abadi yang dialaminya. Dia pernah berkata apa? Saya merasa tidak diinginkan dan tidak dicintai Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Bahkan di dalam bukunya Come Be My Light mengungkapkan pergumulan seumur hidupnya dengan imannya. Namun tahukah saudara, di saat-saat terakhir Mother Teresa bilang apa? Aku sadar Tuhan memanggil aku bukan untuk sukses, namun Tuhan memanggil aku untuk setia. Yang ngerti katakan amin. Dan tahukah saudara, prosesi pemakaman Bunda Teresa yang meninggal 5 September 97 diatur dengan pemakaman acara kenegaraan di Stadion Netaji. Ya. Dihadiri oleh 23 petinggi negara, dihadiri oleh kurang lebih 15.000 orang. Saudara bayangkan, iring-iringan ya jenazahnya Mother Teresa itu dari sebuah gereja yang namanya gereja Saint Thomas di Kalkuta. Jadi kurang lebih sudah disemayamkan itu selama 1 minggu dan iring-iringan dari gereja itu sampai ke stadion, saudara. Bayangkan, 15.000 orang yang hadir. Dia tahu di saat-saat terakhirnya dia hidupnya dikatakan apa? Tuhan memanggil aku bukan untuk sukses, tapi Tuhan panggil aku untuk setia. Alkitab mengatakan bagi setiap kita, Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, amin. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja melalui doa-doa kita. Tuhan mengerti pergumulan kita. Yang Tuhan mau adalah ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan melalui doa-doamu. Allah turut bekerja melalui hati nurani kita. Allah turut bekerja melalui setiap proses kehidupan kita. Melalui sakit, melalui pergumulan, melalui kelemahan, melalui kekurangan, melalui kelimpahan, melalui pencobaan, melalui kehilangan. Allah turut bekerja. Saudara dikasih Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, bahkan hal-hal yang paling konyol sekalipun, Dia ada mau mendengarkan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah menghakimi perasaan kita. Dia mengerti ketakutanmu dan kelemahanmu. Saat kita merasa sendirian dan putus asa, datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit, the dark night of the soul, jangan menyimpan perasaan itu seorang diri. Namun curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mazmur 62 ayat 9 mengatakan. Sama-sama kita baca apa? Percayalah kepadanya. Apa saudara? Setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Maka di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9 di dalam Alkitab saudara. Sengsaraku engkaulah yang menghitung air mataku. Apa saudara? Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Sama seperti seorang anak kecil ketika dia capek, lelah. Mungkin di sekolah ngalamin sesuatu yang gak enak buat dia. Hal simpel yang perlu dia lakukan, datang kepada ibunya, peluk. Menangis, cry out. Jadi ketika engkau menghadapi pergumulan, engkau jangan cerita kemana-mana dulu Bapak Ibu Saudara. Datang sama Tuhan, menangis dekat kaki Tuhan. Cry out, Tuhan ini aku Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan mengerti pergumulan kita. Tuhan mengerti pergumulan saudara dan saya. Amin saudara. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa melewati masa sulit di tengah-tengah kesendirian kita.
Ini yang perlu kita ingatkan setiap hari. Bahwa Tuhan memelihara di masa sulit. Dengan apa? Mengutus malaikatnya. Saudara pernah gak ngalamin kayaknya lagi aduh capek, tidak berdaya, kau berdoa tiba-tiba merasa dikuatkan. Mungkin saja itu Tuhan sedang mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada setiap kita. Ayat 5 dan 6 saudara. Sesudah itu berbaring, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata, bangun, makanlah. Saudaraku dikasih Tuhan, ini mah layanan, ngalahin layanan hotel bintang 5, malaikat langsung yang datang. Sediain makan breakfast. Ketika ia melihat sekitarnya maka di sebelah kepalanya ada roti bakar, sandwich. Dan saya percaya itu the best sandwich yang pernah dimakan. Amin saudara. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan, minum, ngapain lagi? Tidur meneng. Saat Elia tertidur dalam kelelahan, malaikat Tuhan datang. Membawa makanan dan minuman untuknya. Tuhan menunjukkan bahwa ia tetap peduli dan memelihara anak-anaknya. Kalau gue dikasih Tuhan, hasil tes, Rafa itu tipikal yang gak perlu didampingi. Kalau latihan piano perlu didampingi, belajar perlu didampingi. Caranya untuk supaya dia punya energi untuk lakuin itu. Dikasih tips, caranya gimana Bu? Caranya adalah kasih makanan kesukaan dia sebelum dia belajar. Wow. Kasih snack yang favoritnya dia. Nanti dia semangat belajarnya. Oh gitu. Selama ini emang gak pernah malas-malas belajar sih. Cuman itu salah satu tips. Kalau anak saudara gak mau, wah saya jadi inget ya saudara sepupu saya. Anton namanya dia. Jadi dia cerita waktu dulu kalau belajar itu harus ditemani Silver Queen. Tapi problemnya adalah satu lembar buku yang dia baca, buku pelajaran, 3 batang Silver Queen habis. Saya bilang itu sangat-sangat tidak, jangan dilakukan ya. Artinya ini saudara, ketika kita mengalami keletihan dalam hidup kita, maka mungkin roh kita, jiwa kita, perlunya bagi kita apa? Istirahat, amin. Beristirahat, perbaharui kekuatan. Sama seperti Elia yang adalah manusia biasa, tubuh dan jiwa kita pun butuh pemulihan dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesulitan kita. Tuhan memakai berbagai macam cara menguatkan kita melalui firman-Nya. Ketika engkau bangun pagi, baca firman, itulah momen istirahat bagi fisikmu, tapi rohmu dikuatkan. Kalau engkau bangun pagi langsung kerja, beberes, langsung kompor yang diingat. Aduh anak belum ini, belum itu, belum ini. Makanya prepare sebelum anakmu sekolah dan lain sebagainya, kerjakan malamnya, betul gak? Pagi, bangun lebih pagi, punya momen waktu engkau dengan Tuhan. Itu istirahat bagi tubuhmu dan jiwamu, tapi rohmu selalu dikuatkan. Sandwich. Firman Tuhan itu seperti sandwich. Roti bakar. Bagaimana kita bisa dikuatkan? Bangun pagi kita langsung kerja, langsung lakuin aktivitas, langsung tak. Makanya gak heran banyak pusingnya, betul gak? Aduh aku pusing, aduh aku capek. Salah satu tips ya, Bapak Ibu Saudara kalau selalu pikirannya tuh selalu jalan. Sebelum kau tidur, self-hypnotis. Sebenarnya bukan hipnotis ya, lebih ke memerintahkan kepada jiwa dan pikiran kita. Lukius, aku mau tidur hari ini. Jam 10 ya aku tidur. Gak boleh mikir apapun, handphone dijauhkan. Harus ngomong gitu. Serius, itu momen engkau istirahat. Yang dikatakan amin. Kita perlu istirahat. Dan istirahatnya kita itu di dalam hadirat Tuhan. Nah kalau saudara baca di dalam beberapa firman Tuhan, cerita-cerita di dalam firman Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan mengutus malaikatnya. Ada beberapa contoh. Hamba Abraham dalam perjalanan mencarikan jodoh untuk Ishak. Nih ceritanya ya. Nanti mungkin Ishak mau dipakai juga ya. Ya.
perjalanan kita dibuat berhasil. Kalau saudara baca Kejadian 24 ayat 40, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau. Dan akan membuat perjalananmu berhasil. Saudara mau perjalananmu berhasil? Apapun yang kau lakukan berhasil, kita perlu tuntunan Tuhan. Tuhan, biarlah engkau mengutus malaikatmu. Supaya apa yang kulakukan berhasil. Apalagi saudara, kisah di dalam Alkitab, Daniel di gua singa, kata firman Tuhan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan apa? Mulut singa-singa itu. Artinya apa? Ada penjagaan, ada perlindungannya atas kita. Ketika Tuhan mengutus malaikatnya, ada perlindungan daripada Tuhan. Perlindungannya nyata atas setiap kita. Apalagi saudara, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Alkitab mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang kau sedang hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu waktu untuk beristirahat. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara setiap kita di masa sulit. Dengan cara apa? Dia mengutus malaikatnya. Yang terakhir saya minta para pemain musik. Tuhan memberi kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk apa? Kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Dikasih makan lagi loh. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sama-sama katakan terlalu jauh bagimu. Bilang kanan kirimu, perjalananmu masih jauh. Apalagi engkau Zoe, perjalananmu masih jauh. Saya pernah waktu itu lagi makan, saya waktu itu ke Bandung pernah ya, ke Bandung sama Cipriska. Lagi makan berdua nih waktu itu. Terus lihat anak-anak SD gitu kan, baru mau sekolah pagi-pagi gitu kan. Ci, kita udah lewatin ya fase SD ya, iya ya. Terus kita bilang gini ke mereka gitu, gak tahu mereka denger apa enggak. Perjalananmu masih jauh nak. Saya jadi ingat anak saya waktu pertama kali masuk TK, saya udah pernah cerita sama saudara. Hari pertama masuk TK, pulangnya dia bilang gini, sampai kapan aku sekolah? Saya cuma bilang, perjalananmu masih jauh nak. Kuatkan dan teguhkan hatimu nak. Saya mau cerita sedikit, kemarin saya udah cerita di TWF. Kemarin ini dia ulangan agama Bapak Ibu Saudara. Ada satu pertanyaan. Makanya kalau pertanyaan yang soal-soal yang bukan jawaban pasti itu dia suka out of the box gitu jawabannya. Pertanyaannya gini, apa yang kamu lakukan di hari Minggu ketika engkau pergi ke sekolah Minggu? Terima kasih untuk Coach TKTF. Kalian dahsyat luar biasa. Tahu jawaban anak saya? Bersenang-senang. Apa yang kau lakukan ketika engkau pergi pada hari Minggu ke sekolah Minggu? Jawabannya kan harusnya ngapain? Berdoa, memuji Tuhan, baca firman, kasih persembahan. No. Rafael dia jawab apa? Bersenang-senang. Terima kasih untuk Coach TKTF yang membuat anak saya bersenang-senang pergi ke sekolah Minggu. Berikan tepuk tangan tuh untuk Coach TKTF. Makanya saya bilang, kenapa disalahin? Bener ini. Ibunya aja yang kagak ngerti jalan pikiran anak saya. Pokoknya kalau soal pertanyaan yang jawabannya tuh bukan mutlak gitu ya. Jawabannya suka out of the box saudara. Pernah nih soal bahasa Sunda. Ya kan? Suruh sebutin nama orang tua. Nama ayah siapa, Namina siapa gitu kan. Ibu Namina Melisa, ayah Namina Lukius, Koko Namina Cleon. Sedap. Koko Cleon dia. Makanya saya bilang kalau pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka tuh pasti out of the box dia. Nah soalnya dikasih Tuhan, kita mengatakan ayat yang ke-8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu. Makanan ini bicara tentang firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam. Selamanya sampai ke gunung Allah.
Tuhan memberi makan Elia tidak hanya sekali, tapi berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita perlu jamahan Tuhan untuk kedua kalinya. Sebuah kisah di dalam Alkitab Saudara, Markus pasal 8. Ini cerita tentang seorang yang buta, Tuhan menyembuhkan orang yang buta. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Tapi ayat yang ke-25 perhatikan, Yesus, apa saudara? Yesus, apalah saudara? Meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Berarti berapa kali dijamah? Berapa kali dijamah? 2 kali. Maka orang itu apa? Sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Ada kalanya kita perlu jamahan Tuhan saudara untuk kedua kalinya. Sikap kita saudara. Kita perlu selalu ingat akan kesetiaan Tuhan di masa-masa sukar kita. Jamahan Tuhan mungkin yang pertama kali saat awal kita hendak memulai sebuah perjalanan dalam pelayanan atau awal mula kita ikut Tuhan. Itu jamahan Tuhan. Namun sering berjalannya waktu. Kita melewati setiap kesukaran, kesulitan, lembah kekelaman, pergumulan, badai kehidupan. Yang membuat kita hampir menyerah dan putus asa. Kita perlu jamahan Tuhan untuk kedua kalinya. Ingatlah bahwa masih ada perjalanan yang harus kita tempuh. Bahkan mungkin perjalanan kita masih panjang. Amin. Perjalanan saudara masih panjang. Bapak Gembala suka bilang gini ya. Siapa yang mau umurnya 100 tahun? Betul ya? Siapa di atas saudara umur 100 tahun? Ada? Kok gak ada ya? Ripuh katanya. Saya kalau boleh nawar sama Tuhan ya. Tuhan boleh gak? Saya dipanggil pulangnya tuh ada angka 7-nya, 87, 97. Kita harus terus-menerus disadarkan bahwa kita harus terus-menerus taat dan mengandalkan Tuhan. Alkitab mengatakan 2 ayat yang terakhir saudara. Carilah Tuhan dan kekuatannya, 1 Tawarin 16 ayat 11. Carilah wajahnya selalu. Next. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Sama-sama kita baca 2, 3 apa? Carilah Tuhan apa? Dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ketika setiap bangun kita ketemu dengan wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru bagi setiap kita. Mari ingat kesetiaan Tuhan di masa-masa sulit kita Bapak Ibu Saudara. Setelah Elia mendapat kekuatan yang baru, dia berjalan 40 hari menuju Gunung Horeb. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya menopang kita untuk sementara, tetapi memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan panggilan kita. Carilah kekuatannya Tuhan. Sama seperti seorang pelari maraton yang membutuhkan air dan dorongan semangat di tengah perlombaan. Kita juga membutuhkan kekuatan rohani. Kesimpulan nih Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini kita merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan mengerti pergumulan kita. Sama-sama katakan Tuhan mengerti pergumulan kita. Amin. Yang kedua apa? Tuhan memelihara di masa sulit dengan mengutus malaikatnya. Yang ketiga, Tuhan memberi kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Sikap kita apa Bapak Ibu Saudara? Jangan menyimpan perasaan seorang diri. Dipendam. Ada 5 C. Frustrasi. Frustrasi gak bisa dikelola jadi depresi. Depresi yang gak bisa di-maintain jadi crazy. Lama-lama C, lama-lama kremasi. Pentingnya istirahat, perbaharui kekuatan. Ingat akan kesetiaan Tuhan di masa-masa sukar. Ayat yang terakhir ya, saya tambahin 1 ayat ini ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Sama-sama kita baca, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Bonus 1 ayat lagi. Lebih keras lagi, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan
anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar satu lagu Bapak Ibu Saudara. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Lagi katakan saudara, dari awal kita nyanyikan lagu ini. Mata kami tertuju padamu. Mari jemaat Tuhan katakan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Oh, anugerah-Mu, mari angkat kedua tangan kita, katakan. Oh, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu
anugerah-Mu tuh seumur hidupku terjadi dalam hidup. Lagi katakan anugerah-Mu jadi perisai ini setiap kami beriringku memelihara. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang pagi hari ini. Kau datang dengan pergumulan, masalah dalam hidupmu. Mungkin kau merasa hari-hari ini masa yang sulit dalam kehidupanmu. Kau sedang mengalami pergumulan. Bahkan kau mengalami seperti seolah-olah sendiri dan ditinggalkan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita, bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan pernah membiarkan engkau. Mungkin ketika kita mengalami kesendirian, itu bukan berarti Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada di samping kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada di tengah-tengah badai hidup kita. Dia selalu ada buat kita. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin datang dengan pergumulanmu. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin kau datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh, pergumulan. Apapun yang sedang terjadi. Mungkin dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang menghadapi pergumulan. Mungkin mereka sedang menghadapi kesulitan. Baik dengan kesehatan, keuangan, ekonomi mereka, pekerjaan, masa depan anak-anak mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami seolah-olah ditinggalkan dan seorang diri Tuhan. Tapi sadarkan setiap mereka bahwa Tuhan mengerti pergumulan setiap mereka. Tuhan tahu persis apa yang jadi keperluanmu. Tuhan tahu betul apa yang jadi pergumulanmu. Tuhan sanggup pelihara engkau di masa-masa sulit. Dan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus, tolong jamah setiap jemaat Tuhan. Yang datang dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Jalanmu untuk Tuhan, berikan jalan keluar. Karena Engkau sanggup buka jalan bagi setiap kami. Bahkan ketika tidak ada jalan. Bahkan ketika seolah-olah tidak ada pengharapan lagi Tuhan. Biarlah setiap kami mau berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap jemaat Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi bila Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terus ingatkan kami Tuhan. Sendiri bukan berarti kesepian. Lemah bukan berarti kami adalah orang-orang yang tidak tertolong, tidak berdaya. Selama ada Tuhan masih ada pertolongan. Selama ada Tuhan masih ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Tuhan sanggup tolong setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan. Beberapa saudara yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan. Dengan Ibu Bornok yang sakit demam berdarah Tuhan. Dirawat di rumah sakit. Nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Tante Tauing juga yang beberapa waktu yang lalu operasi di bagian perutnya Tuhan. Pulihkan kekuatannya. Berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Bapak Gembala juga mungkin masih ada bagian tubuh yang sakit di bagian belakangnya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Bahkan mungkin Tuhan rumah tangga yang mulai retak Tuhan. Rumah tangga yang mulai hopeless, tidak berpengharapan. Yang seolah-olah mereka berkata Tuhan, I'm give up. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Ada Tuhan, ada kekuatan yang baru daripada Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga teringat Tuhan dengan Ibu Marta Dumasinaga Tuhan. Beberapa waktu yang lalu anak Adriel telah dipanggil pulang. Berikan penghiburan bagi keluarga ini. Bagi ibu dan bapak dan seluruh keluarga. Kami percaya Roh Kudus akan terus berikan kekuatan. Ibu ini rohnya, imannya semakin dikuatkan. Mungkin hari-hari ini dia merasa kesepian. Tidak ada anak yang dikasihinya. Tapi Tuhan selalu ada buat kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami berikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Usahakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau bebas. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Haleluya. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, tetap kasih karunia-Mu.
besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur tinggi, melebihi langit. Kau angkat hatiku dekat, berkata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat, berkata kasih karuniamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan Tuhan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus dia akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati worship leader, singer, pemain musik, multimedia, usher, kolektan, bahkan kami semua hadir. Khususnya berdoa untuk Pastor Luke yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Supaya kami boleh terus memandang pada Tuhan setiap masalah, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bila Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Bapa. Berkati kegiatan sepekan. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu kami serahkan dalam tamu. Bila Roh Kudus boleh hadir, memberkati setiap sesi ibadah. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu. Terima berkat pada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.